Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 20 April 2023, pekan kedua Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai 33 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Kedua bacaan suci, bacaan liturgi hari ini berbicara tentang kesaksian. Prinsip kesaksian adalah semua yang pernah melihat atau yang hidup bersama dengan Yesus dan yang percaya kepadanya harus memberi kesaksian tentang Yesus. Para Rasul Yesus adalah kelompok orang yang pernah melihat Yesus, yang hidup bersama dengan Yesus, memberi kesaksian tentang Yesus. Yohanes Pembaptis juga pernah melihat Yesus, hidup pada zaman Yesus juga. Karenanya ia juga memberi kesaksian tentang Yesus. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang para Rasul Yesus yang memberi kesaksian tentang Yesus, dan karena itu mereka ditangkap. Mereka dipersekusi. Mereka disweeping oleh kelompok orang yang menganggap dirinya penjaga agama Yahudi, pembela agama Yahudi, seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Pengawal bait Allah dan para pengikutnya, kelompoknya, mereka menangkap para Rasul Yesus dan mereka marah, meminta supaya para Rasul Yesus jangan lagi mewartakan nama Yesus. Tetapi Petrus dan teman-temannya dengan tegas mengatakan sikap mereka bahwa mereka akan lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, kita melihat di satu sisi ada tantangan, ada larangan, ada pihak yang mempersekusi, ada pihak yang melakukan sweeping dan melarang. Dan di sisi lain, kelompok para rasul yang memang dengan hati yang berkobar-kobar karena dorongan Roh Kudus mau mewartakan Yesus. Dua pihak yang saling bertentangan. Yang satu sebagai penjaga agama Yahudi yang melarang. Tetapi yang lain para Rasul Yesus, pihak yang taat kepada Yesus dan yang mengungkapkan betapa mereka mencintai Allah dalam diri Yesus Kristus, dan karenanya mereka tidak bisa tidak mau harus mewartakan Yesus. Terjadilah bentrokan, terjadilah pertentangan, dan para Rasul Yesus ditangkap. Tetapi sikap tegas Petrus dan para Rasul Yesus yang lain, mereka mau lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudari dan saudara terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering berhadapan dengan kelompok-kelompok orang seperti kelompok orang Yahudi yang menganggap dirinya sebagai penjaga agama Yahudi, sebagai pembela agama Yahudi. Kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dulu
orang-orang Yahudi mempersekusi orang yang mengikuti dan percaya kepada Yesus, yang mewartakan Yesus, demikian juga hari ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, kita tetap mengalami bahwa kita seringkali dipersekusi, dilarang untuk buat ini dan buat itu, dilarang untuk beribadah misalnya, kita di sweeping. Tapi syukurlah, kelihatan hari demi hari Tuhan menambah jumlah orang-orang bijak, orang-orang baik dari institusi manapun yang memang mau menegaskan bahwa hal beribadah itu adalah hak asasi semua orang yang beragama. Saudari dan saudara yang terkasih, kita berdoa supaya semakin banyak orang yang memahami bahwa beribadah itu, mewartakan agamanya itu adalah hak asasi setiap orang penganut agama tertentu. Biarlah kita bersaing secara sehat. Masing-masing kita mewartakan kebenaran agama kita, kebaikan agama kita dengan cara-cara yang baik. Kita diajar juga untuk tidak pernah takut. Tentu sesuai dengan hukum dan prosedurnya. Tidak pernah takut sejauh kita melakukan itu sesuai dengan hukum dan tata aturan yang ada dalam kehidupan kita. Kita dilindungi oleh undang-undang. Kita dilindungi oleh orang-orang yang baik. Sekalipun tidak seiman dengan kita. Merekalah yang menjadi penolong kita. Merekalah adalah tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan kita. Maka baiklah kita juga berdoa untuk semakin banyak orang yang seperti itu. Bila mereka diberi rahmat dan kekuatan, diberi kemampuan dan kebijaksanaan hari demi hari untuk bisa menolong siapapun supaya bisa hidup menurut ajaran agama masing-masing, supaya bisa hidup secara sebagai saudara dalam kemanusiaan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita perlu mengingat setiap penghayatan iman kita pasti ada konsekuensinya. Tapi kita tetap berjalan, kita tetap teguh. Karena seperti para rasul, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada kelompok orang-orang seperti itu. Tentu dengan catatan kita tetap memperlakukan mereka sebagai saudara, sekalipun mungkin mereka tidak menyetujui dan tidak sepihak dan sepikiran serta sependapat dengan kita. Poin yang kedua, Yohanes Pembaptis juga beri kesaksian tentang Yesus. Bagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Yohanes Pembaptis mengatakan, siapa yang dari atas berada di atas semuanya. Dan siapa yang dari surga, dia mewartakan hal-hal yang dilihat dan didengarnya dari surga, yang terkadang tidak dipahami dan dimengerti oleh orang-orang, oleh manusia. Siapa yang berasal dari bumi, ia berbicara tentang hal-hal duniawi. Saudari dan saudara terkasih, kesaksian Yohanes Pembaptis ini sangat mendalam. Itu terarah kepada Yesus. Yohanes Pembaptis sesungguhnya lagi berbicara tentang Yesus. Yesus itu datangnya dari atas. Karena itu ia mewartakan sesuatu yang dia lihat, yang ada di atas. Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus itu dari surga. Karena itu dia berbicara tentang surga.
Sehingga ketika Yesus berbicara tentang hal-hal yang dari atas, tentang hal-hal yang surgawi, tidak semua orang bisa mengerti dan memahami. Dan banyak kali orang-orang dunia ini menganggapnya sebagai tidak logis, tidak masuk akal. Karena memang hal-hal yang diwartakan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus, itu tentang surga. Sesuatu yang melampaui keduniawian, sesuatu yang melampaui kemanusiawian. Maka banyak kali tidak mengerti oleh banyak orang. Tetapi orang yang memahami adalah orang yang diberi karunia oleh Roh Kudus untuk bisa memahami apa yang diwartakan Yesus. Dan ingat, Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil hari ini juga memberi kesaksian bahwa orang yang bisa percaya kepada apa yang diwartakan oleh Yesus yang dari atas itu, yang dari surga itu, maka dia pasti menganggap bahwa Allah itu benar. Dan siapa yang percaya kepada Kristus dan pewartaannya memperoleh kehidupan yang kekal. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai orang yang percaya, kita harus akui, kita harus katakan benar apa yang dikatakan atau yang dipersaksikan oleh Yohanes Pembaptis itu. Yesus berbicara tentang banyak hal yang secara manusiawi tidak masuk akal. Sebenarnya bukan tidak masuk akal, bukan irasional, tetapi arasional. Sesuatu yang melampaui rasio kita, sesuatu yang melampaui akal kita. Jadi bukan irasional, tapi arasional. Otak kita, pikiran kita terlalu kecil untuk menangkap apa yang dikatakan Yesus dan apa yang diwartakan Yesus. Hanya orang-orang yang diberi karunia roh yang mampu menerima dan menangkap apa yang diwartakan Yesus. Kita harus akui. Karena itu banyak orang menganggap kekristenan, kekatolikan, menjadi pengikut Yesus itu tidak gampang. Karena memang banyak hal yang dituntut di sana melampaui kemanusiawian kita. Yang oleh orang yang kurang paham dianggap sebagai irasional, tidak logis. Tetapi sesungguhnya itu bukan irasional, tetapi itu melampaui rasio. Saudari dan saudara terkasih, kita tetap meminta Roh Kudus memberi penerangan akal budi kepada kita agar kita mampu tetap memahami semua yang diajarkan Yesus yang terkadang melawan atau tidak sesuai dengan harapan kita sebagai manusia, karena memang yang diwartakan itu sesuatu yang berada di atas, yang melampaui rasio kita. Tuhan memberkati.